Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat taufik hidayah serta inayahnya berupa kesehatan. Kami bisa sampai di Dusun Bantur Kerajaan, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Malang Jatim ini, di mana sesepuh Bantur dimakamkan. Siapakah sesepuh ini? Ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, tekan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video-video kami selanjutnya. Baiklah sobat, bagaimanakah kisah dari sesepuh yang ada di sini? Kita akan menemui juru kunci yang ada di sini yang akan menuturkan siapa sebenarnya sesepuh yang ada di sini. Mari Mas, kita masuk ke dalam. Kita menemui juru kunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Oh, nggih, Mas. Monggo. Baik sahabat Sesepuh TV dimanapun berada, kami sudah bersama juru kunci yang berada di Bantur, Kabupaten Malang, Jatim ini, yang akan sedikit mengulas tentang sejarah sesepuh yang ada di sini. Kalau boleh tahu Mbah, diaturaken aspun ye Suratin. Mbah Bapak Suratin. Mbah Suratin selaku juru kunci yang Ratiman. Eyang Ratiman. Baik. Bagaimanakah cerita dari Mbah Ratiman ini? Baik, kita dengarkan penuturan dari juru kunci yang ada di sini, Mbah Suratin. Ya. Monggo Mbah dipun aturaken sejarahipun kados kepripun, bagaimanakah sejarah daripada Mbah Ratiman ini? Terima kasih kepada Bapak Upin selaku untuk uri-uri sejarah para sepuh. Saya sebagai juru kunci yang teman sekalian yang letaknya di Bantur, Kerajaan RT 11. Sedikit saya akan membicarakan sejarah dari Eyang. Pertama, Eyang
dari Mentaram, Jawa Tengah. Di situ secara dari prajurit itu dikejar oleh Daud dengan Belanda. Beliau lari ke Progo Sribit, Jogja. Awal mula lari ke Progo Sribit. Di situ kebetulan di Desa Sribit, beliau dibentuk dengan rakyat Sribit itu untuk dijadikan kepala desa. Jadi beliau sebagai untuk nama itu dari kepala desa Demang Sribit. Jadi kepala Sribit di situ ketahui saja dari Belanda. Beliau dengan kawan-kawan mempunyai ide itu akan ke Malang Selatan. Dahulu kala belum ada desa-desa, belum ada, masih hutan belantara. Dari Malang sampai Malang Selatan belum ada, kata-kata desa belum ada. Beliau dengan anak buah itu pertama menuju ke Gunung Kendeng, yaitu dikatakan Gunung Kendeng, pusat Gunung Kendeng yaitu Sengguru. Sengguru itu letaknya di Kecamatan Pagar. Jadi di utara Kali Lanang Kali Lisdi. Di situ berapa hari kemudian dengan kawan-kawan itu menceritakan bagaimanakah kita ini masih dikejar Belanda. Kesatu, kedua letak-letak yang akan kita tempuh atau tempat di mana belum ada titik-titik yang akan kita tempati. Suatu 2 bulan kemudian beliau dengan kawan-kawan berjalan menuju ke tempat Timur Tenggara. Timur Tenggara yaitu dikatakan Gunung Timbang. Bagaimana kok ada Gunung Timbang? Ceritanya Gunung Timbang begini. Gunung Timbang itu yang beliau dengan kawan menimbangkan bagaimana seterusnya papan yang akan saya tempuh untuk meneruskan perjuangan beliau. Ya, untuk perjalanan itu tadi. Di situ, jadi letaknya itu di pesisir Lautan India. Di Ngantep, dekat Ngantep. Nah, jadi yang Ngantep begini. Ngantep itu beliau dan kawan ke pesisir pantai. Di situ ada gubuk atau gunung kecil dikatakan gumuk begitu. Iya, gumuk. Gumuk itu masih hutan belantara, kok sudah ada batok. Batok itu kulitnya kelapa. Tempurung kelapa. Kelapa itu. Nah, di situ dikatakan kok ini ramenya zaman dikatakan Gunung Batok. Gunung Batok dikatakan Ngantep. Nah, ini Ngantep sejarah itu sudah mantap. Beliau dengan kawan-kawan akan menuju ke Malang Selatan untuk papan yang aman dari musuh Belanda. Di situ kemudian beliau kembali ke Gunung Kendeng yang sebelum tadi. Di situ berapa hari kemudian beliau mengatakan bagaimana
Eyang Putri, Eyang Lira yang ada di Progo Sribit itu belum saya ambil bagaimana prajurit dikatakan dengan beliau. Ya. Di situ prajurit sebagian ada di Gunung Kendeng, daerah Kecamatan Pagak, ya. Bandarangin ya, ya. Ya. Sebagian mengikuti beliau Eyang Radiman pulang ke Progo Sribit mengambil Eyang Putri dengan anak dua yang dikatakan namanya Ki Radiman dengan Ki Semang, punya anak dua. Nah, itu anak dua. Kemudian di situ sudah di rumah atau di apa itu dikatakan padepokan itu sudah bertemu dengan Eyang Putri yang Lira. Eyang Lira dengan anak dua tadi akan dibawa ke Malang. Akhirnya diboyong ke Malang Selatan ini, Pak. Iya, belum Malang Selatan, Malang. Masih Malang. Ya. Malang itu bersamaan dengan akan pergi ke Malang bersamaan di Ponorogo. Suatu beliau kedua tadi di Cedat itu dengan Belanda. Dihadang. Nah, iya, dihadang dengan Belanda. Keduanya di Ponorogo dengan Eyang Radiman. Itu lari secepat mungkin, wiwit dari Progo sampai Malang itu berlari terus. Eyang Radiman mencari kayu jati untuk dirajakan tadi untuk jadi di apa itu dirajut ada pagar. Di pagar itu kelihatan Belanda itu musuh, itu Radiman. Tembak terus, Eyang langsung lari terus tapi tetap ketangkap dikatakan daerah Panjen, ketangkap di daerah Panjen. Dari Panjen Eyang dibawa ke Malang, dimasukkan ke Grogol, dahulu dikatakan Grogol, sekarang itu tahanan sel di Grogol. Di Grogol berapa hari kemudian ada yang dikatakan 2 minggu, yang dikatakan 2 minggu. 2 minggu itu Belanda waktu itu bingungnya begini, bingung di Grogol Radiman ada, di luar Radiman ada. Jadi bisa ada dua. Yang Radiman ada dua. Bahkan bisa lebih dari 2 gitu, Pak. Waktu itu Belanda muncul ide Radiman dikeluarkan dahulu. Ditanya dengan Belanda, Radiman, saya minta pengetahuan dari Radiman. Bagaimana? Di dalam ada, di luar ada. Saya minta kesediaan Radiman. Bila ditangkap nama kata-kata itu tadi, ya silakan.